Nah, Bapak Ibu, di sini ada video kasus di kelas 6 yang bernama Agung ya Bapak Ibu. Mari kita dengarkan bersama-sama. Nanti kalau ada pertanyaan setelah video, saya harap Bapak Ibu bisa memberikan komentar atau tanggapan. Nah, Bapak Ibu, itulah kasus di kelas 6. Agung tidak mengerjakan PR karena dia main HP. Ya Bapak Ibu, itulah yang harus kita tanggulangi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya ingin ada tanggapan ataupun komentar dari Bapak Ibu tentang budaya positif ini, bagaimana ke depannya, atau dari video saya tadi ada yang lebih kurangnya bisa ditambahi Bapak Ibu. Nah, kami persilakan Ibu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Terima kasih. Terima kasih Ibu Ayu. Di sini saya akan menjawab semampu saya dan lebih kurangnya kita bisa belajar bersama-sama perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau dia hukuman Bapak Ibu itu kan sudah tahu kita ya kan. Di situ dibilang disitulah yang diperbuat seperti kita contoh tadi. Kalau apa tadi? Konsekuensi. Hukuman ini sebenarnya tidak boleh. Ada yang hukuman yang boleh dan ada yang tidak boleh. Yang boleh itu yang bagaimana? Yang boleh itu kita bilang sama anak itu, kenapa nggak kerjakan PR gitu kan? Nah, kalau nanti nggak kerjakan PR, apalah yang harus kita buat anak ibu gitu kan? Biar dia yang menentukan. Kita tidak boleh hukum seperti itu. Nanti kalau dibilangnya dihukum Bu, oh tidak, kita bilang kan, tolong kerjakan tugasnya saja gitu kan. Nah, kalau nggak kerjakan lagi besoknya, barulah kita kasih konsekuensi seperti itu. Kalau nggak kerjakan lagi bagaimana? Kita bilang
Nah, harus tetap pendirian dan kita taruh lagi, kita tunjukkan keyakinan kelas yang sudah kita buat itu, bahwasanya kalau tidak kau kerjakan anak ibu, artinya kau sudah melanggar keyakinan kelas seperti itu. Lambat laun dia akan berubah dan bertanya pada dirinya sendiri, oh iya ya, aku sudah melanggar keyakinan kelasku seperti itu. Jadi mungkin tidak secepat membalikkan telapak tangan, mungkin sebentar kemudiannya nanti dia baru sadar. Seperti itu Ibu Ayu. Nah, kalau lebih kurangnya kita bisa beri kepada teman-teman yang lain tanggapan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi, saya persilahkan. Nah, begitulah Bapak Ibu yang sudah bisa saya jelaskan. Kira-kira ada lagi Bapak Ibu yang bisa bertanya? Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang video saya? Itu saya mau bertanya. Apakah Bapak Ibu pernah mengalaminya di kelas? Mungkin dia pernah ya Bapak Ibu. Nah, saya mau bertanya Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu mengalami lebih dari situ masalahnya gitu? Masalahnya apa aja? Saya bisa bertanya dengan Bu Febri? Masalah apa yang timbul Ibu Febri di kelas? Adakah yang lebih seperti ini gitu Ibu Febri? Terima kasih Bu Eni. Kalau di kelas saya, kelas 5A, masalahnya seperti itu juga. Mereka tidak mengerjakan PR dan orangnya itu saja. Dan mereka dari kelas sebelumnya mereka tetap seperti itu. Ada 5 orang gitu ya. Dari kelas Bu, orang tuh dari kelas 4 seperti itu Bu, sampai kelas 5. Oh kok sekarang nggak bisa lagi. Saya nasihati, saya kasih pandangan sama mereka. Kita udah kelas 5 itu nggak boleh lagi. Apa alasannya tidak mengerjakan PR? Lupa Bu katanya. Kenapa setiap hari bisa lupa, salah PR, lupa. Mereka tertawa. Kenapa tertawa? Berarti bohong. Saya bilang kan. Jadi dibilangnya iya Bu, malas. Ya, lupa, malas. Lah, jadi sanksinya kadang saya buat, kamu kerjakan tugas yang tidak kamu kerjakan sekarang di sekolah ini dan segera dikumpulkan sama ibu. Begitulah saya kasih konsekuensinya. Terima kasih Bu Febri. Bu Febri sudah bagus ya. Dia sudah memberikan konsekuensi yang bagus. Tidak dihukum tapi diberi konsekuensi. Harus mengerjakan di sini PR itu. Iya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah mungkin Bapak Ibu semuanya banyak masalah ya kan. Sebaiknya kita Bapak Ibu sabar dan lebih sabar. Itulah yang harus kita ciptakan untuk membudayakan positif di sekolah kita ini ya Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya atau memberikan keluh kesahnya tentang kejadian di sekolah atau masalah gitu kan, yang lebih mungkin gak bisa teratasi seperti itu. Ada lagi mungkin di kelas 5, udah kelas 4 coba. Kalau Ibu Putri, oh kelas 2, kelas rendah dulu. Kelas 6 belum, kelas tinggi dulu ya, kelas tinggi. Pada Ibu Meli kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ibu Melisa Putri Lambe. Saya mengajar di kelas 6. Alhamdulillah, memang saya juga sebelumnya sudah mengikuti CGP angkatan 9. Nah, hal-hal yang seperti Bu Eni tadi memang banyak terjadi di sekolah kita. Banyak misalnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh murid. Nah sekarang bagaimana kita sebagai seorang guru mengatasi permasalahan itu ya Bu Eni ya. Sama dengan yang dikatakan Bu Febri, mengerjakan PR juga, tapi tidak diindahkan juga. Udah berkali-kali dinasihati. Mungkin memang kita sering melihat kesalahan murid aja gitu ya Bu. Kita lihat murid ini malas ini, tapi tindakan yang kita lakukan juga itu saja. Kita panggil, kita tanya, tidak ada. Jadi hal yang seperti Bu Eni tadi bilang benar. Penerapan segitiga restitusi itu benar. Nah sebelumnya kita juga sudah pernah, saya juga sebagai narasumber di komunitas kita menjelaskan tentang segitiga restitusi ini. Tidak seperti membalikan telapak tangan ya Bapak Ibu.
kita ada murid yang ngerjakan PR sini, banyak mungkin dari kita. Kenapa nggak ngerjakan PR ini? Bahkan saya juga kadang udah ngikuti ini pun kadang tercetuskan juga karena berulang kali terulang. Memang sebenarnya itu kesalahan dari kita juga ada sebagai guru ya. Kita tidak boleh langsung menjudge murid ini malas, murid ini tak pernah mengerjakan PR. Ada mungkin masalah-masalah yang mungkin latar belakang keluarganya, memang tidak kepedulian dari keluarganya. Jadi banyak yang mesti kita tanyakan. Nah makanya hal yang pertama kita lakukan, kita stabilkan identitas dulu. Jangan langsung, kenapa orang mengerjakan PR? Pasti karena pemalas kan, nggak pernah melihat pelajaranmu. Nah kita tanyakan, seperti ini tadi, ibu juga pernah seperti itu waktu sekolah. Dibilang dulu, ibu nggak mengerjakan PR juga, tapi gimana rasamu kalau mengerjakan PR? Itu jangan langsung dijudge, dinilai dulu diri kita seperti itu. Kemudian yang kedua tadi apa Bu ini? Habis menstabilkan identitas, yang kedua apa tadi? Validasi tindakan yang salah, baru kita validasi. Kemudian yang terakhir baru kita tanyakan keyakinan kelas. Nah itulah pentingnya membuat keyakinan kelas di kelas kita. Jadi ketika ada murid yang salah, kita ingatkan kembali apa keyakinan kelas yang kita buat. Jadi yang buat keyakinan kelas itu bukan kita, tapi kita bersama-sama dengan murid kita, sehingga terciptalah kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas yang sudah jelaskan oleh Ibu Eni Sari. Kalau masalahnya mungkin Bu Eni sama ya, misalnya ini udah bolak-balik dibilang kelasnya harus bersih anak-anak Ibu, jangan ada lagi yang tidak piket. Kalau piket semua ikut piket. Bahkan saya bilang siapa yang nggak piket berarti dia nggak mau piket 1 hari, dia piketnya selama seminggu. Nah kalau saya bilang begitu adalah perubahan sedikit. Nah jadi jangan langsung kita sebagai guru jangan langsung menjudge murid salah. Introspeksi diri kita, kemudian cari di Google itu banyak di Google ataupun di video-video YouTube banyak bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang ada pada murid kita. Mungkin hanya itu ya Bu Eni ya, sama mungkin masalahnya dan sekedar mengasih masukan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kita harus menjadi guru yang jangan langsung menjudge anak murid kita, introspeksi diri kita, mungkin itu kesalahan dari kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Meli. Nah, apa yang disampaikan Ibu Meli tadi adalah hal yang baik ya Bu, karena tak lepas dari itu kita pun pernah melakukannya. Saya di sini Bapak Ibu tidak jauh, memang saya pernah melakukan, tapi semenjak sudah saya tahu itu adalah budaya positif itu harus ditanamkan pada seorang murid, bukan hanya menjudge Bapak Ibu. Itulah yang harus kita tanamkan sekarang. Karena saya pengalaman Bapak Ibu jauh sebelumnya, waktu SD sampai sekarang saya teringat ya, SD itu hukuman itu berlaku Bapak Ibu. Saya pernah kemarin itu dipukul tangan saya gara-gara sarapan kami kali-kali. Sampai sekarang saya teringat ya kan, sudah tua seperti ini teringat. Jadi saya pun kalaupun saya jumpa pada anak murid saya, kalau saya marah, saya pun merasa dulu dia saya marahi seperti itu. Nah sekarang posisi kontrol itu Bapak Ibu sudah saya tanamkan pada diri saya. Jadi semoga saya di sini sebagai calon guru penggerak bisa berubah lebih baik lagi dan berpihak kepada peserta didik ya Bapak Ibu. Saya rasa durasinya sudah. Halo Bapak Ibu, mari kita penyegaran dulu ya Bapak Ibu. Ya, ice breaking dulu kita. Saya mau Bapak Ibu coba genggam tangan Bapak Ibu, genggam masing-masing. Sudah? Coba bayangkan Bapak Ibu yang sebelah kanan ada emas Bapak Ibu, yang sebelah kiri enggak ada, ya kan? Nah, coba teman yang di samping, kan kanan tadi yang ada emasnya gitu. Coba yang di samping temannya ambil dulu emas kawannya, dikasihnya enggak? Coba Ayu sama Bu Meli dulu, ambil dulu emas Bu Meli, Bu Ayu, dikasihnya enggak? Ambil tangan Bu Meli, ambil. Iya, nggak bisa. Ada yang membukanya, ini baik kali.
Bapak Ibu? Diri kita itu, hak kita itu harus kita jaga, jangan diambil orang seperti itu. Itu adalah barang berharga gitu kan. Kita harus genggam, kita harus tahankan biar jangan diambil orang. Seperti itulah diri kita Bapak Ibu. Kita harus teguh pada pendirian ya Bapak Ibu. Jangan mudah goyah, jangan mudah terpengaruh sama orang dengan bujuk rayunya. Mungkin kalian terpengaruh Bapak Ibu, tapi ditanamkanlah tidak ya Bapak Ibu. Seperti di luar ini banyak gadget-gadget seperti itu, anak-anak ini mudah terpengaruh. Ya, tidak tetap pada pendiriannya anak-anak kita ini. Jadi makanya itulah tadi dia mungkin gak ngerjakan PR si Agung ini gara-gara main handphone. Ya, dia lebih fokus sama handphone ini sehingga lupa kata Ibu Febri PR-nya. Ya Bu Febri. Nah, Bapak Ibu, banyak kejadian ya Bapak Ibu. Saya harap kita sebagai guru harus kita tanamkan budaya positif ini di kelas masing-masing, seperti kebersihan, disiplin, tanggung jawab, mandiri ya Bapak Ibu. Apalagi kita di Indonesia ini, aduh Bapak Ibu, memang ngeri lah kita ya kan. Itulah yang harus kita tanamkan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya mau Bapak Ibu bercerita kembali apa pendapat Bapak Ibu tentang saya yang sebagai calon guru penggerak ini. Kita refleksi ya Bapak Ibu. Saya ingin curahan hati Bapak Ibu. Bagaimana pendapat Bapak Ibu setelah saya sudah menjadi calon guru penggerak? Karena di sini kan ada 2 calon guru penggerak seperti itu. Jadi saya hanya belajar. Saya ingin masukan dan pendapat dari Bapak Ibu tentang saya. Apakah saya sudah ada kemajuan apa belum, seperti itu Bapak Ibu. Saya ingin kakak-kakak senior ini dulu. Ibu Fauzia dari kelas kreatif. Dia nggak usah satu loh, Kak, langsung. Dia mau langsung Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Fauzia Lubis, saya belajar di kelas 10, kelas 4. Nah, di sini setelah adik-adik kami, Bu Eni, mengadakan mengikuti CGP kurang lebih 3 bulan berjalan, saya lihat sudah mulai ada perubahan. Perubahannya mengarah kepada yang positif, lebih bijaksana, dan dalam mengajar murid ini, Bu Eni saya lihat sudah banyak perkembangan yang mulai ya seperti kami ini yang belum mengikuti mungkin dari tahap yang belum tahu sekarang sudah tahu dan bahkan sudah lebih paham lagi untuk seterusnya. Nah, demikian tanggapan dari saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kakak kami Kak Fauzia. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Semoga apa yang saya dapat ilmu dari CGP ini bisa saya terapkan kepada Bapak Ibu. Dan terima kasih untuk kakak Fauzia. Dan saya ingin Ibu yang paling senior, bagaimana tanggapan Bapak Ibu tentang saya yang sudah jadi guru penggerak ini, Ibu Lengken Hormida? Saya mohon Ibu bisa memberi tanggapannya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya guru dari kelas 2, yaitu nama saya Lengken Hormida. Saya di sini menanggapi Ibu dari CGP angkatan 11. Ibu Eni Sari. Beberapa bulan ini saya lihat Ibu Eni Sari sudah mulai baiklah cara ngomongnya. Sudah mulai bagus ya. Nah, cara penyampaiannya dan hormatnya kepada teman pun sudah mulai bagus. Nah, saya ucapkan Ibu terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Lengken atas motivasinya.
sekolah. Saya ingin tahu apa tanggapan dari kepala sekolah kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai kepala sekolah menanggapi Ibu Eni Sari dari Munte, seorang calon CGP angkatan 11. Selama 3 bulan berlalu, alhamdulillah perkembangannya sudah mulai meningkat. Mulai dari cara bicara, cara menyampaikan pengajaran, kemudian cara berbicara dengan teman sejawat, alhamdulillah sudah mulai berkembang. Semoga 3 bulan ke depan lebih sempurna untuk seorang guru penggerak. Saya berharap agar merayu teman-temannya yang lain, ibu guru, bapak ibu guru yang lain, agar ikut masuk di angkatan ke-12. Apalagi kita ini sekolah penggerak, agar kiranya semua guru menjadi guru penggerak. Mungkin itu orang dari saya, itu tanggapan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tanganlah dulu sama Ibu Kepala Sekolah dan saya. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Semoga teman-teman berikutnya bisa mendaftar angkatan ke-12 ya Bapak Ibu. Terima kasih dan semoga apa yang Ibu berikan kepada saya bisa saya rubah lebih baik lagi, dan bagi teman-teman saya yang sudah meluangkan waktu kepada saya, terima kasih. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan Bapak Ibu. Di sini saya akan tutup acara kita ini, pertemuan kita ini ya dengan doa dan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eni Sari selaku CGP angkatan 11 yang sudah menyampaikan diseminasi budaya positif kepada kami semua, guru-guru beserta kepala sekolah dan juga staf yang ada di SDN 08 Perantau Selatan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Eni Sari dapat kami terapkan di sekolah yang kita cintai ini. Dan kedepannya sekolah kita menjadi sekolah yang betul-betul bisa menerapkan budaya positif demi kemajuan sekolah kita. Demikian yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.